Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tiffany Putri. Di sini saya sebagai mahasiswa S1 Terapan Kebidanan Semarang. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai apa itu COVID-19 dan bagaimana penyebabnya bisa menyebar, bagaimana cara kita mencegah COVID-19 ini dan apa saja tanda gejala apabila terkena COVID-19. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu COVID, apa itu COVID-19, apa itu virus corona, bagaimana sumbernya, didapatkan dari mana, kenapa bisa tertular? Jika kalian sudah tahu, coba kalian komen di bawah ini pendapat kalian mengenai COVID dan apa yang kalian ketahui mengenai COVID-19. Oke, saya akan memberikan penyuluhan pada hari ini. Ya, jadi yang pertama, kita harus mengetahui mengenai pengertian dari COVID-19 sendiri. Nah, jadi novel virus corona itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan kita. Nah, di mana ini kita akan mengalami gangguan pernafasan seperti sesak nafas, sulit bernafas. Nah, penyakit ini infeksi ini disebut dengan virus COVID-19. Jika kalian terinfeksi, itu akan menjadi COVID-19. Nah, virus ini berasal dari Wuhan, China, di mana virus ini merupakan satu keluarga dengan virus MERS dan SARS yang pernah melanda kala itu. Nah, kemudian apa sih penyebab dari COVID-19 ini? Jadi penyebab dari COVID-19 ini adalah virus corona atau coronavirus, di mana dia ini akan menularkan melalui kontak langsung. Nah, kontak langsungnya ini misalnya kita memegang mulut, kemudian hidung, kemudian mata. Nah, ini apabila kita tidak mencuci tangan kita, maka kita akan terkena paparan dari virus tersebut apabila kita kontak dengan penderita. Nah, kemudian apabila kita berjabat tangan, kemudian kita berkumpul, tidak menjaga jarak dengan penderita COVID-19. Kemudian apabila kita berdekatan dengan penderita yang sedang batuk atau sedang pilek, atau sedang bersin, nah itu berbahaya juga karena akan menularkan melalui bersin, kemudian batuk, dan kemudian akan menyerap ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian apabila sudah menyebar ke dalam tubuh, tanda gejala apa aja sih yang dapat terjadi di dalam tubuh kita? Jadi, tanda gejalanya yang pertama itu ada demam. Nah, penderita akan mengalami demam. Demam itu lebih dari 38 derajat Celcius dan akan merasakan menggigil, tergantung orangnya. Kemudian akan merasakan batuk dan pilek dikarenakan virus corona ini menyerang sistem pernafasan tubuh kita, sehingga kita merasakan batuk pilek, kemudian gangguan pernafasan, kemudian sakit tenggorokan, dan kita merasa lemah dan letih dan lesu. Nah, apabila di antara kalian ini mengalami tanda gejala seperti ini yang telah saya sebutkan, kalian harus segera ke dokter. Dan apabila kalian ini mungkin terpapar atau pernah kontak dengan penderita COVID-19, kalian bisa cukup isolasi diri di dalam rumah selama 14 hari atau 2 minggu. Gak usah berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Nah, kemudian apabila tidak tertangani dengan baik, COVID-19 ini akan menjadi lebih parah, yaitu komplikasinya itu terdapat infeksi sekunder pada organ lain. Nah, organ lain ini misalnya seperti gagal ginjal, di mana gagal ginjal ini akan mengalami penurunan dari fungsi ginjal ini. Tubuh kita akan mengalami penurunan imunitas juga. Nah, kemudian ada pneumonia. Nah, pneumonia ini apabila di dalam tubuh kita, di dalam paru-paru kita ini ada kantong kecil, udara kecil, di mana kantong udara kecil ini berada di alveolus yang menghambat kita dalam bernafas, sehingga pneumonia ini kita akan merasakan sesak nafas. Kemudian ada ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome.
Nah, di mana ini apabila paru-paru kita ini terisi cairan di alveoli, sehingga cairan ini akan menghambat masuknya oksigen dan menyebarnya oksigen ke seluruh tubuh di ginjal dan di otak, sehingga ginjal dan otak ini tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Nah, kalau kita tidak ingin begitu, maka kita harus melakukan pencegahan. Nah, pencegahan yang harus kita lakukan, yang pertama itu program pemerintah, yaitu social distancing. Nah, social distancing ini kita harus menjaga jarak dengan orang minimal 1 meter. Kita harus menghindari kerumunan, kemudian menghindari berjabat tangan, menghindari berdekatan, kemudian menghindari acara besar, kemudian acara yang berkerumun, banyak orang, gitu. Jadi kita prinsipnya menjaga jarak antara kita dengan orang lain. Kemudian yang kedua, apabila kita sakit, kita harus menggunakan masker untuk melindungi diri dan orang lain. Apabila kita tidak menggunakan masker pada saat sakit, itu akan berbahaya bagi orang lain karena orang lain akan tertular apa yang sedang kita alami. Untuk menghindari dari keparahan COVID-19, kemudian yang ketiga, kita dapat meningkatkan imunitas tubuh kita dengan memperbanyak makan sayur dan buah. Nah, sayur dan buah ini mengandung vitamin dan mineral, di mana vitamin dan mineral ini meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga tubuh kita ini terjaga dan terhindar dari virus corona. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kita harus hati-hati kontak dengan hewan. Nah, hati-hati dengan kontak dengan hewan ini, kita harus menjaga jarak dengan hewan. Kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah kita kontak dengan hewan. Nah, kita harus memisahkan lingkungan kita dengan lingkungan hewan agar kita tidak tertular virus yang ada di hewan tersebut. Nah, kemudian yang kelima, itu ada olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, olahraga ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita juga, seperti tadi makan yang banyak vitamin dan sayuran. Nah, olahraga ini bisa dilakukan di rumah, misalnya yoga, kemudian jogging di rumah saja, kemudian senam. Nah, itu bisa dilakukan di rumah saja. Kemudian tidur yang cukup. Walaupun kita beraktivitas pada pagi hari, siang hari, kemudian sore dan malam juga, tetapi kita harus memperhatikan tubuh kita ini membutuhkan recovery, membutuhkan istirahat untuk memulihkan organ-organ kita, mengistirahatkan organ-organ kita yang telah bekerja terlalu lama. Jadinya kita harus istirahat minimal 8 jam pada saat malam hari. Nah, kemudian yang keenam, kita harus menghindari konsumsi daging mentah, di mana daging mentah ini mengandung banyak bakteri dan kuman-kuman sehingga tubuh kita ini mudah terserang penyakit. Nah, apabila kita sudah terserang penyakit, maka imunitas kita turun sehingga kita mudah untuk terkena berbagai macam penyakit seperti misalnya virus corona ini. Nah, kemudian yang ketujuh, kita harus di rumah saja atau stay at home, di mana kita bisa melakukan aktivitas di rumah, misalnya aktivitas fisik, tadi olahraga bisa, kemudian makan makanan bergizi, seimbang, sehat, kemudian kita bisa berjemur di bawah terik matahari, tetapi tidak langsung ya, bisa dilakukan pada jam 10 pagi dan 10 menitan. Nah, kemudian yang kedelapan, kita harus tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, maupun di luar dan di dalam rumah. Nah, mencuci tangan ini harus menggunakan air mengalir dan sabun ya, jangan lupa. Nah, saya akan ajarkan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, itu ada triknya, tepung selaci ibuku. Jadi yang pertama, telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela tangan, gerakan mengunci tangan,
ibu, kita gosok ibu jari kita. Kemudian kita melakukan gerakan mengunci. Seperti diputar-putar. Selesai, tangan kita bersih dan terhindar dari virus dan kuman. Nah, setelah saya paparkan penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham? Nah, jika kalian sudah paham, kalian boleh komen apa sih menurut pendapat kalian sendiri setelah saya paparkan tadi mengenai virus corona itu. Coba sebutkan apa itu pengertiannya menurut kalian setelah saya paparkan tadi, kemudian bagaimana tanda gejalanya, kemudian bagaimana cara penularannya, kemudian komplikasinya bagaimana jika tidak tertangani lanjut, kemudian cara pencegahan yang efektif menurut kalian gimana. Nah, kemudian apabila kalian belum jelas setelah saya paparkan ini dan masih ingin bertanya-tanya sesuatu mengenai virus corona, kalian bisa komen di bawah ini, bertanya, dan saya akan menjawabnya nanti. Nah, sekian penyuluhan dari saya. Semoga kalian dan saya harapkan kalian bisa mempraktekkan cara pelindungan diri di rumah dan di luar dengan virus corona. Nah, sekian materi penyuluhan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.